Shalom Jemaat GBI Jerusalem, Alkitab Suara hari ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 14 dan 2 Tawarikh pasal 25. 2 Raja-Raja pasal 14. Amazia Raja Yehuda. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amazia anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapak leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu, lalu dinamainyalah kota itu Yokteel. Begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu Raja Israel mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amazia Raja Yehuda mengatakan, "Rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya." Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. "Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan, sebab itu majulah Yoas Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia Raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amazia Raja Yehuda, anak Yoas bin Ahazia di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, dan bagaimana ia berperang melawan Amazia, Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria, di samping Raja-Raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amazia bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahas Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amazia, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia, sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Azaria yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Yerobeam bin Yoas Raja Israel. Dalam tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gat-Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel.
Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, raja-raja Israel. Maka Zakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Tawarikh pasal 25. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yaitu kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amazia mendapat keberanian, lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu, 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu, sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai Bet-Horon, dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu,
ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasehat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Kemudian Amazia, Raja Yehuda, mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, Raja Yehuda, mengatakan, "Onak yang di padang gurun Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon, bunyinya, 'Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya.' Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu. Pikirmu, engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah, yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu, majulah Yoas, Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia, Raja Yehuda, di Bet-Semes, yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas, Raja Israel, menangkap Amazia, Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas, di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu, ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah, dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, masih hidup 15 tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahas, Raja Israel, mati. Selebihnya dari riwayat Amazia, dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu, larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud.